Oke, selanjutnya Pak Ketut Artaya sudah menunggu bertanya, kemudian Pak Dirmangku Sukande Rimawe, mungkin Pak Ketut Artaya dulu, sebagai karena sudah lebih awal. Terus Pak Ketut Artaya. Om Swastiastu. Swastiastu, gimana Lampung nak? Gimana Lampung? Nggih, Lampung. Nggih, Sukma Ratu Pandita Tua kembali niki. Nggih. Pertama mungkin yang ingin menyampaikan terkait Ide Pandita tadi di awal sudah menyampaikan kalau nggak salah nih ke Niti Sastra Sargah 5 nggih. Wasita nimitante manemum duka. Tiang menanggapi ada dua contoh yang sangat terlihat sekali nih. Yang pertama adalah kasus Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur Ahok ketika itu. Yang kedua baru-baru ini yang lagi hot di Bali juga berawal dari perkataan. Ini adalah juga sangat nyambung dengan topik kita berkaitan dengan karma pada hari ini. Terus apa namanya? Yang jadi pertanyaan tiang yang pertama, apakah setiap karma yang kita lakukan itu sekecil apapun itu akan berdampak dan kita peroleh hasil karma yang kita perbuat? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karma kita peroleh akan sama dengan apa yang kita lakukan, kan? Contoh kita berbohong, mungkin nanti kita akan dibalas dengan kebohongan juga. Ataukah dalam bentuk yang lain? Dan yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwasannya itu adalah karma yang kita peroleh? Bahwasannya itu adalah karma kita dari yang kita perbuat sebelumnya, sehingga kita tahu. Mungkin ini ke awal dari 3 pertanyaan yang Suksma Pante. Satu ya, sekecil apapun karma yang kita lakukan pasti berbuah, tidak ada tidak. Ya, mengapa demikian? Hukum karma adalah sebuah kepastian ya, aksi ya, aksi sama dengan reaksi ya. Sekecil apapun aksi yang kita terima, reaksi demikian pula. Mungkin kita ingat di ilmu alam, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Jadi ini sebuah kepastian sekali hukum. Ya, maka oleh sebab itu, ya, sekecil apapun kita berbuat, jangankan dalam bentuk tindakan fisik seperti apa yang saya katakan, berpikir saja kita sudah negatif, maka sesungguhnya di situ juga sudah ada hasilnya. Ya, karena potensi hasil memang sudah disediakan oleh perbuatan kita. Oke. Yang kedua kasus nih, walaupun saya tidak berada pada posisi penilaian, saat ini kan agama menjadi reproduksi identitas ya. Banyak sekali orang menggoreng isu untuk menjatuhkan seseorang. Lebih-lebih mohon maaf, yang memotong juga videonya juga berkarma. Yang membuat juga tanggapan yang negatif juga berkarma. Jadi kita semua ini berinvestasi karma ini. Hanya permasalahannya, kebetulan barusan tadi saya bersama anak-anak kita yang ada di Nusa, yang pengusung Ratu Betara dalam bed. Saya tanya gini, apakah Anda masih emosi dengan omongan itu? Saya ingin dari hati ke hati. Kebetulan dia adalah anak tamatan perguruan tinggi teknik sipil. Ya, satu masalah makhluk, dia bilang. Kemudian saya jelaskan kembali di situ. Sebenarnya apapun yang menjadi ciptaan Tuhan adalah makhluk. Bahkan dalam buku teologi saya berikan pemahaman sedikit ini ya. Dalam buku teologi dan seradanya Pak Puja, dewata pun adalah makhluk. Itu dikatakan, ada makhluk rohani, ada makhluk material, kan seperti itu. Hanya permasalahan sekarang, kausa prima kita itu seperti apa? Gitu. Saya tambahkan sedikit. Si pencipta itu seperti apa? Apakah si pencipta menggunakan bahan baku lain untuk menciptakan ciptaannya? Berarti Dwaita Vedanta itu. Berarti sang pencipta tidak sama dengan yang diciptakan, sama dengan tukang kayu yang menciptakan meja.
karena bahan bakunya beda. Ya, tidak mungkin ciptaannya sama dengan sang pencipta. Ini saya berikan tambah wawasan sedikit ini karena situasinya panas. Tapi kalau pahamnya Adwaita Vedanta, semua berasal dari Tuhan Sarwam Kalawidam Brahman, ya, sang pencipta membuat ciptaannya dari bahan sang pencipta, serta swayambu radam guru. Maka dengan demikian di dalam ciptanya juga ada anasir-anasir sang pencipta. Esensinya sama, tapi kualitasnya yang tidak sama. Ini mesti harus diluruskan kembali. Oke. Kembali juga bahasa planet dan sebab itu planet kan bahasa keilmuan bumi antariksa itu planet andro galaksi. Kenapa kok bisa ada planet matahari? Maka dengan demikian inilah isu digoreng. Maka sekarang tadi sampaikan ketika kita merespon sesuatu itu ada dua ya. Ada persepsi, ada perspektif. Ya. Persepsi itu respon secara mendadak lebih banyak ke emosi, tapi kalau perspektif sudut pandangnya. Maka kita sekarang, kalau perspektif, dia menggunakan logika, ini disebut dengan tradisi etik. Ketika kita menggunakan perasaan kita masyarakat bersama, tradisi eme. Makanya permasalahan kita tidak ada satu yang muncul ke permukaan, datang dari ruang hampa. Di situ diguling isu politik lah, macam-macam lah, gitulah. Itu namanya motif latennya macam-macam. Maka dengan demikian, kita telah melakukan investasi karma bermacam-macam di ruang itu. Ikut membuli pun ya di medsos, di media sosial, di FB pun sesungguhnya kita telah berkarma. Maka saat ini ketika orang banyak membuli ya, saya bilang kok banyak orang melakukan investasi negatif sih pada era COVID ini. Jangan-jangan COVID tidak akan hilang-hilang karena investasi kita semua seperti itu. Oke. Nah masalah kita tahu nggak bahwa itu memang kita lakukan gitu. Kalau kita sadari dan kita yakin bahwa sesungguhnya aksi sama dengan reaksi, segala sesuatu tidak muncul dari ruang hampa, ada latar belakang kausalitas, ya. Karena hukum karma pala ini kan kausalitas ini. Maka dengan demikian kita lebih banyak mulat sarira, bukan menyalahkan orang lain. Ya, ini sama seperti yang menimpa saya, gitulah, keluarga saya dan sebagainya. Justru menyebabkan menjadi kesemauan kita kepada siapa yang melakukan ini inilah sunahnya. Ya, dengan demikian sedikit apapun karma yang kita lakukan pasti berbuah karena aksi sama dengan reaksi. Apakah itu sebuah kepastian dan sebagai sekarang saat ini ya itu tergantung. Makanya sekarang kalau memang kita tidak pantas menerima karma seperti itu, ya atau hujatan-hujatan seperti itu terus terang aja ya. Apakah itu bentuk karma masa lampau? Harus menerima saat ini? Bisa ya, harus itu. Tetapi diterima ini bisa menjadi sebuah pupuk ya, untuk mematangkan diri kita. Ya, maka itu mari kita melihat setiap apapun yang menimpa kita harus dilihat sebagai satu hikmah yang bersifat positif. Jadi mulai membangun positive thinking. Ya. Nah, tapi kita kan sering kita tidak siap menerima sesuatu yang buruk pada diri kita, hanya kita siap menerima yang baik-baiknya. Yang ketiga apa lagi itu, Pak? Nah, Ataya apa tadi itu? Lupa saya. Yang ketiga coba mute lagi itu. Mute. Apakah karma yang kita lakukan tadi, yang kita peroleh akan sama kita terima, apa dalam bentuk yang berbeda, kan? Mungkin kualitasnya yang sama, bentuknya yang berbeda. Ya, sama seperti sudah kita sebutkan tadi, si pemburu yang bereinkarnasi, nih reinkarnasi udah kait dengan karma ini, menjadi Drestarasta, sementara anaknya hilang 100, padahal di situ dia membunuh 100. Jadi ada satu kualitas kejiwaan yang sama yang dia terima. Ya, ada satu kualitas kejiwaan yang dia terima. Maka dengan demikian, kita harus siap menerima segala sesuatu itu merupakan investasi karma kita di masa lampau. Saya kira demikian, kualitasnya sama, wujudnya yang berbeda. Ya, tidak mesti kita bunuh burung 100, kemudian nanti kita juga harus dibunuh gimana caranya ini. Jadi kualitasnya sama, ada perasaan yang sama. Sama dengan Prabu Dasarata dan sebagainya. Silakan. Mangku Sukanda nih.